Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Kutaib Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, kita sampai di halaman yang ke-15, yaitu 1, 2, 3, baris yang keempat, ya. Dimana pada pembahasan sebelumnya ya kita bacakan tentang Allah memiliki sifat dzatiyah, yaitu berupa kedua mata, di mana kedua mata tersebut sifatnya adalah hakiki yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. La tumathilu sifatal makhluk, yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang beriman nanti pada hari kiamat, di mana orang-orang beriman akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kenikmatan yang paling besar nanti bagi penduduk surga. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullah, penulis berkata, wa nu'minu bi anna Allah ta'ala la mathila lahu li kamali sifatihi liqaulihi ta'ala laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Surah Al-Ayah 11. Dan kemudian kita juga mengimani secara keseluruhan dari beberapa sifat-sifat yang sudah kita sebutkan, yang dikabarkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, lalu yang dikabarkan, diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah di dalam hadis-hadisnya. Maka kita mengimani bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama serupa dengan Allah dari makhluk-makhluknya. Kenapa? Likamali sifatihi, karena kesempurnaan sifat-sifatnya. Baik sifat dzatiyah yang kemarin sudah kita sebutkan, di antaranya adalah seperti Allah memiliki kedua tangan, Allah memiliki kedua mata, Allah memiliki wajah. Lalu kemudian sifat-sifat fi'liyah, di mana Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia, Allah nanti pada hari kiamat akan datang menemui para hambanya dan seterusnya untuk mengadili semua perbuatan hamba-hambanya. Nah, semua sifat-sifat itu, baik yang sifatnya dzatiyah maupun fi'liyah, tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Kenapa? Karena kesempurnaan sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal tersebut di dalam surat As-Surah ayat 11, dan ini menjadi satu kaidah yang sangat besar yang harus kita pegang prinsip ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun, syai'un tanpa ada al-hasr, tanpa ada pembatasan makna. Syai'un berarti segala sesuatu. Syai'un segala sesuatu selain Allah dari makhluknya, laisa kamitslihi, ya. Jadi tidak ada segala sesuatu pun dari makhluknya yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa nu'minu bi annahu la ta'khudhuhu sinnatu wa la naum likamali hayatihi wa qayyumiyyatihi. Demikian juga kita mengimani dengan keimanan yang benar, dengan keyakinan yang kuat tanpa ada keraguan di dalamnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala
la ta'khudhuhu sinnatun, sebagaimana dulu pernah kita bacakan secara lengkap, yaitu ayat kursi di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, ini secara khusus di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinnah, tidak pernah tertimpa rasa ngantuk sedikit pun, ya. Wala naumun, tidak pula tertimpa ataupun merasakan tidur sedetik pun. Kenapa? Likamali hayatihi, karena kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha hidup, yang tidak diawali dengan kelahiran dan tidak diakhiri dengan kematian. Jadi kesempurnaan sifat ini menjelaskan atau dikumpulkan dalam satu makna tadi, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dari para makhluknya. Ini harus kita pegang prinsip ini. Ya, karena ya bahasa sederhananya, yang namanya kalau dalam ilustrasi manusia itu namanya pimpinan itu ya sesuatu yang layak untuk menempati jabatan tersebut. Ya, seorang direktur hanya lulusan, katakanlah dia lulusan SD, kan tidak mungkin. Atau seorang kepala sebuah perusahaan yang besar, tidak mungkin dia tidak memiliki satu kemampuan, satu skill, satu keahlian yang dia miliki, tidak mungkin. Pasti dia akan memiliki satu keahlian yang diakui oleh bawahannya semua. Maka kalau ada kekurangan di dalamnya, semua orang itu pasti akan meragukan, gitu kan? Nah, walillahil matsalul a'la, kesempurnaan sifat-sifat Allah itu maha tinggi. Itu hanya ilustrasi dalam kehidupan manusia, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka Allah itu zat yang maha hidup dan zat yang maha tegak mengurusi makhluknya, tidak pernah merasa lelah. Nah, ini kan sangat jauh sekali dengan sifat manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain. Artinya, kalau kita memiliki prinsip yang ini, maka kita akan dengan mudah untuk mematahkan dalam nalar maupun logika kita ketika ada orang dia mengagungkan benda-benda tertentu, mengagungkan pusaka-pusaka tertentu, mengagungkan misalkan sosok tertentu yang pasti banyak kekurangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang dirinya di dalam ayat ini, yaitu ayat kursi surat Al-Baqarah 255, bahwa Allah tidak akan pernah tertimpa rasa ngantuk apalagi tidur. Kenapa? Karena sifat ini adalah sifat kekurangan. Mata rantainya apa? Bahwa ngantuk itu adalah gambaran seseorang merasa lelah. Merasa lelah itu adalah gambaran dari satu aktivitas mengurus kegiatan tertentu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya, tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa semua itu, dan Allah likamali qayyumiyatihi, ya, maha kesempurnaan di dalam mengurus segala makhluknya, ya. Namun demikian Allah itu tidak pernah tertimpa rasa kantuk sedikit pun, apalagi tidur. Wa nu'minu bi annahu la yadhlimu ahadan likamali adlihi. Kita juga harus mengimani bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi makhluknya, seorang pun. Kenapa? Likamali adlihi, karena kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai salah satu contohnya saya sertakan di sini, yaitu surat An-Nahl ayat 33. Di situ tidak ada, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadzlimun." Allah tidak pernah menzalimi mereka, para manusia, tapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri.
Jadi nanti pada hari kiamat ketika keadilan ditegakkan tanpa cacat sedikit pun, maka tidak ada seorang pun yang akan diterima hujahnya ketika berargumentasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masing-masing konsekuensi dari perintah yang Allah sampaikan sudah dijelaskan. Konsekuensi dari larangan-larangan yang Allah sampaikan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat utusannya sudah dijelaskan secara terperinci. Maka ketika dia mengatakan saya nggak tahu, saya tidak mengerti dan seterusnya, maka nanti tidak ada hujah, tidak ada argumentasi, tidak ada alasan yang bisa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah keadilan yang sempurna, tidak seperti hakim-hakim di dunia ini. Maka laisa kamitslihi syai'un. Sepandai-pandainya, segelar apapun dia seorang qadhi, seorang hakim, seorang pengadil, gelarnya profesor ataupun apalah itu, pasti ada cacat di situ. Ada kepentingan atau ada desakan-desakan dari berbagai pihak yang terkadang mempengaruhi rasa keadilan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi dirinya sendiri. Hal ini juga disebutkan di dalam sebuah hadis, di dalam hadis qudsi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman itu terhadap dirinya. Inni haramtu dzulma ala nafsihi wa ja'altuhu muharraman alaikum. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, dan aku juga mengharamkan kezaliman itu ditimpakan di antara kalian. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, keadilan Allah Subhanahu wa taala yang seperti apa. Kondisi saudara-saudara kita misalkan sekarang ini di jalur Gaza, ya. Mungkin ada yang update berita lah. Ini hari yang keberapa? 30 atau 31. Sudah berapa banyak korban yang meninggal? Berapa? 10.000 lebih. Dari rakyat sipil, dari kalangan sipil, anak-anak menyumbang separohnya. Hampir 6.000 anak-anak kecil, laki-laki maupun perempuan, kemudian ditambah ibu-ibu. Yang secara undang-undang manusia, undang-undang internasional itu dilarang di dalam peperangan itu. Membantai, membunuh anak-anak kecil, rakyat sipil itu nggak boleh orang tua termasuk di dalamnya. Nah, pembantaian yang luar biasa ini dari saudara-saudara kita, bagaimana itu menegakkan keadilannya? Yang mereka tidak berdosa, yang mereka memiliki kampung halamannya sendiri, yang mereka punya hak atas tanah itu, lalu kemudian mereka diusir, dirampas, kemudian berakhir dengan hilangnya nyawa. Bagaimana mereka menuntut keadilan itu? Di dunia ini nggak mungkin, nggak mungkin kan? Maka Allah Subhanahu wa taala keadilan itu akan ditegakkan nanti pada hari kiamat. Dan pertama kali kalau masalah amal itu kan, amal inna awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Dan amal manusia perorangan itu yang akan pertama kali dihisap itu adalah sholatnya. Maka ini penting sekali. Sholat itu bukan perkara yang sepele. Itu yang pertama akan dihisap per orang adalah sholat. Dan disebutkan dalam hadis, adapun interaksi antar manusia, ya, komunikasi antar manusia, hubungan antar manusia nanti yang pertama akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fi mas'alatid dima, tentang masalah menumpahkan darah. Itu yang akan pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah menumpahkan darah itu bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang kecil. Dan ini bagaimana saudara-saudara kita di sana sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah dengan keikhlasan hati kita agar saudara-saudara kita kaum muslimin diberi kesabaran, diberi kekuatan, diberi kesatuan dalam kalimat mereka. Lalu kemudian bagi saudara-saudara kita yang meninggal tertimpa reruntuhan dan seterusnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada mereka, ganjaran syahid, ya. Karena siapa yang
meninggal karena tertimpa reruntuhan, tenggelam, terbakar dan seterusnya, insya Allah mereka adalah orang-orang dari kaum muslimin yang akan diganjar dengan pahala syahid di dunia. Ya. Nah, ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi annahu laysa bighafilin an a'mali ibadihi likamali raqabatihi wa ihatatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lalai, lupa dari apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kenapa? Karena sifat kesempurnaan pengawasan Allah dan pengetahuan Allah. Ya, maha meliputi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau sekecil apapun, baik itu amalan hati maupun amalan jawarih anggota tubuh kita yang bisa disaksikan oleh sekeliling kita, maka semua itu tidak akan satu pun yang terlewatkan dari Allah. Hatta sampai orang-orang kafir, kebaikan apapun yang mereka kumpulkan, yang sifatnya kemanusiaan, yang sifatnya amal-amal untuk kebaikan alam ini, misalkan, kan berapa banyak orang-orang yang punya perhatian yang besar terhadap kelangsungan bumi ini, penghijauan, tentang emisi dan seterusnya, kebaikan-kebaikan itu. Maka disebutkan di dalam surat Al-Furqan, wa qaddimna ila ma 'amilu min 'amalin. Allah akan tunjukkan itu semua nanti. Orang-orang kafir mereka berbuat. Karena memang itu perintah Allah, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, berbuatlah kalian. Jadi rezeki kita, lalu kemudian jodoh kita, semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana dalam sebuah hadis, innallaha kataba maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50.000 sanah. Ya. Jadi duduk kita di sini ya, Bapak Ibu sekalian itu, kemudian ada aktivitas mengaji di sini, ada aktivitas ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan, hadis-hadis Nabi yang disampaikan, dijelaskan, itu sudah dalam skenario Allah sebelum penciptaan langit dan bumi. Cuma kan masalahnya kita nggak tahu skenario Allah terhadap kita itu apa, terhadap keluarga kita itu apa, yang rahasia itu. Maka ini penjelasan tentang masalah bab takdir nanti. Sehingga di satu sisi kita tidak boleh merasa berbangga, merasa bergembira yang berlebihan jika sesuatu yang kita inginkan itu kita dapatkan. Dan sebaliknya, kita tidak akan merasa bersedih hati yang berlebihan ketika apa yang kita harapkan tidak kita dapatkan. Karena dalam garis besarnya itu sudah berada dalam skenario Allah. Hanya saja kan detailnya kita nggak tahu. Termasuk kita ahlu surga atau ahlu neraka, tahu nggak? Tidak ada. Tapi itu sudah dituliskan oleh Allah, sudah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz. Dan Rasulullah SAW bersabda, i'malu, berbuatlah kalian, fa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena setiap orang itu akan dimudahkan menuju ke arah apa yang diciptakan untuknya, apa yang dituliskan untuknya. Kalau kita ditetapkan oleh Allah sebagai penduduk ahli surga, maka kita akan dimudahkan untuk mengarah ke situ. Dan mudah-mudahan ini, aktivitas ini, rutin kita mengaji, rutin kita sholat, istiqamah, kita menjalankan ibadah-ibadah amal soleh yang lainnya, itu menjadi pertanda bahwa Allah memudahkan kita menuju apa yang Allah ciptakan untuk kita, tetapkan untuk kita berupa penghuni surga. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Ya, makanya terkadang ada yang berpikir, orang itu ada yang sudah dikasih tahu, sudah dinasihati dengan berbagai macam cara, kok nggak paham-paham, nggak mau eling-eling, nggak mau sadar-sadar gitu ya. Maka ingat hadis ini, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Jadi kalau kita merasa bahwa kita mudah untuk menerima kebenaran, kita enak untuk beramal kebaikan, itu adalah di antara tanda, isyarat bahwa Allah memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini saya tambahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 149 yang menjelaskan tentang alinea ini. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Orang-orang kafir, orang-orang yang beriman. Seperti tadi dalam surat Al-Furqan, orang-orang kafir kebaikan apapun dalam mata manusia itu akan ditunjukkan. Wa qaddimna ila ma amilu min amalin. Semua akan ditunjukkan. Tapi apakah sama dengan orang yang beriman? Tidak sama. Wal aqibatu lil muttaqin. Adapun hasil akhir yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang kafir, faja'alnahu haba'an mansura. Perbuatan mereka, kebaikan mereka dalam pandangan mata manusia akan kami jadikan seperti debu yang ditiup. Debu yang ada di tangan kemudian tertiup, maka itu menjadi tidak berbekas sama sekali. Wa nu'minu bi annahu la yu'jizuhu syai'un fis samawati wala fil ardi likamali ilmihi wa qudratihi. Kama qala ta'ala innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin al-ayah 82. Dan kita harus mengimani, meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang sulit bagi Allah. Yang sulit bagi Allah. Banyak orang berpikir, kenapa di Palestina itu tidak selesai-selesai? Kenapa umat Islam tidak bisa bersatu? Kenapa umat Islam tidak bisa mengerahkan seluruh kemampuannya? Paling untuk sementara ini berbagai negara-negara dari kaum muslimin itu hanya sebatas dari aspek kemanusiaannya. Padahal kalau dari aspek alutsista itu luar biasa. Indonesia punya, Arab Saudi punya, Turki apalagi. Itu kan negara-negara Islam, Mesir juga. Kalau bersatu luar biasa. Tapi kan tidak mungkin untuk sekarang-sekarang ini. Kenapa? Karena itu masuk dalam skenario Allah. Jika Allah menghendaki Israel itu hilang, kaum Yahudi Zionis itu lenyap, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah hanya menjadikan kun, hancur mereka, hancur semuanya. Coba kita perhatikan alam taro kaifa rabbuka bi ashabil fil. Pasukan bergajah yang mereka merasa dengki, merasa iri bahwa Ka'bah itu menjadi satu tempat yang dituju oleh seluruh manusia ketika itu. Tempat, maka orang-orang Nasrani yang ada di Yaman ketika itu, di atas Raja Abraha, di bawah pimpinan Raja Abraha, merasa iri. Kita harus bangun satu tempat yang menjadi tujuan bagi seluruh manusia. Maka kemudian mereka berupaya untuk menghancurkan Ka'bah. Itu salah satu di antara motivasinya. Akhirnya dikerahkanlah pasukan bergajah itu. Dalam pandangan logika nalar biasa manusia, harusnya sudah hancur itu. Tapi tiba-tiba muncul bagaimana Allah mengirimkan burung ababil. Burung yang membawa batu-batu dari neraka. Bergelimpangan itu semua. Itu terkadang seperti itu. Jadi Allah ingin sisakan itu untuk kita. Pertikaian itu tidak akan selesai, tidak akan habis begitu saja. Karena Allah ingin melihat kita. Apa andil kita yang ingin kita berikan. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Jadi itulah bagian kita. Di mana andil kita, di mana perhatian kita terhadap sesama kaum muslimin. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan al-muslim lil muslimi kalbunyan. Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan. Al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti satu jasad. Idza istaka 'udwun, maka jika salah satu anggota tubuh ini dia merasa sakit, seluruh anggota tubuh itu akan ikut merasakan sakit bisyahri wal huma. Dia tidak akan merasa nyaman dan tidak akan bisa merasa tidur. Itulah harusnya kita.
Jika saudara-saudara kita sekarang mereka dizolimi oleh orang-orang Yahudi, oleh kaum Zionis, diusir dari negerinya, diusir dari tanah airnya, dihancurkan rumah-rumahnya, pekerjaannya, semuanya, maka kita pun setidaknya dalam hati kita harus terusik. Kita merasa harus ada empati, simpati di situ. Itu adalah saudara kita. Menangislah kita harusnya, bersedih. Kalau kita lihat video-video yang masih asli, yang belum teredit gitu ya, belum diblur gitu, bagaimana anak kecil yang setahun, setengah tahun, bagaimana anak-anak yang harusnya lahir secara normal kemudian mereka akhirnya lahir prematur, yang harusnya kemudian dijaga di dalam inkubator, kemudian kehabisan sumber listriknya sehingga dimungkinkan akan mati. Itu sangat menyayat sekali. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan kesabaran kepada mereka, ya. Dan Allah itu tidak ada sesuatu pun yang sulit bagi Allah, di langit maupun di bumi, karena kesempurnaan ilmu Allah, kesempurnaan kekuasaan Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak terhadap sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Ini kan luar biasa, tidak seperti kita. Kita ingin menjadi seorang ahli kimia, harus sekolah dulu. Kita menjadi ahli kesehatan, harus sekolah dulu berapa ratus juta sekarang menjadi seorang dokter. Kita harus menjadi seorang ahli biologi, harus sekolah dulu. Nggak bisa ujuk-ujuk kita hanya belajar hanya lari-lari di sawah kemudian sampai usia 40 tahun menjadi ahli biologi, menjadi ahli konstruksi jembatan, menjadi ahli misalkan pesawat terbang. Nggak mungkin. Ada proses belajar. Dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu sangatlah sempurna, kekuasaannya sangatlah luas. Jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun, maka jadilah. Itulah Allah Subhanahu wa taala harus kita yakini. Maka dalam kondisi apapun kita akan merasa ketergantungan kita kuat kepada Allah. Kan Allah zat yang maha segalanya. Nah, ini yang sering kita lupakan. Apa itu? Kita seringnya adalah menginginkan sesuatu yang langsung instan. Terkadang Allah berikan cobaan kepada kita, ujian ditimpakan kepada kita, kita kemudian menggerutu. Na'udzubillah min dzalik, jika sampai kepada perkataan-perkataan di mana Allah, apakah Allah tidak mendengar? Kenapa aku diuji seperti ini dan itu? Tidak boleh bagi seorang muslim. Allah ingin melihat sejauh mana ketergantungan kita kepada Allah, kembalinya kita kepada Allah dengan ujian-ujian itu, kebersihan hati kita. Maka idza aradallahu bi'abdihi khairan yusib minhu. Ada satu hadis yang mengatakan demikian. Jika Allah itu menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan timpakan sebuah ujian untuknya. Jadi jangan kita berpandangan bahwa kalau hidup kita seolah-olah nggak ada ujian, baik-baik aja, wah itu kita berarti nyaman. Enggak. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menguji dalam kelapangan kita maupun kesempitan kita. Jadi ujian itu bukan hanya sebatas pada perbuatan-perbuatan yang dalam pandangan kita itu buruk. Keluarga ada yang meninggal, keluarga ada yang sakit, bisnisnya tidak lancar dan seterusnya misalkan. Tidak. Dalam kebaikan pun itu menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian syukur kita. Maka dua-duanya baik bagi orang beriman. Kalau kita berkecukupan bersyukur, kalau kita kekurangan, ada hal-hal yang dirasa tidak baik, kemudian kita bersabar. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Itulah kesempurnaan ilmu dan kekuasaan Allah. Bagaimana itu dibuktikan di dalam perjalanan penciptaan manusia. Nabi Adam diciptakan tanpa adanya tanpa adanya ayah dan ibu, ya kan? Nabi Adam. Kemudian Nabi Isa itu lahir ke dunia ini tanpa adanya bantuan seorang ayah.
Dan kita secara umum harus ada ayah dan ibu. Nggak mungkin nggak ada ayah, nggak ada ibu. Tidak mungkin. Kalau sekarang ada seorang anak lahir, ayahnya mana? Nggak ada. Oh, ini kayak Nabi Isa. Nggak. Nah, ini berarti harus dipertanyakan gitu. Ya. Udah nggak ada sekarang. Tapi itu membuktikan bahwa Allah itu ketika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun. Ya. Kun fayakun, maka jadilah. Wa bi annahu la yulhiquhu ta'abun wala i'ya'un likamali quwwatihi, dan kita harus meyakini, mengimani bahwa Allah itu tidak akan pernah ditimpa oleh rasa capek, rasa penat karena kesempurnaan kekuatannya. Nah, di sini ada nggak yang kira-kira pernah mengaku saya yang paling kuat gitu, fisiknya ada nggak? Siapa yang badan yang paling gede mungkin ya? Saya yang paling kuat. Ya, satu lemari saya gotong sendirian gitu, misalkan. Pasti mungkin di sini dia paling kuat, sampai rumah dia merememah gitu ya, minta dipijitin sama istrinya, minta diitek-itek sama anaknya gitu kan. Nah, kayak gitu. Tapi Allah tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa penat. Nah, mungkin kita akan merasa penat sehari, misalkan di sini ada kiriman barang atau ada barang masuk atau barang keluar, saking banyaknya capek. Pusing ini kepala mikirinnya, penat gitu kan. Penat. Tapi Allah tidak pernah. Tidak pernah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf ayat 38, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub." Dan sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya termasuk kita, dan di mana semua itu diciptakan dalam 6 masa, dan kami tidak pernah tertimpa rasa lelah letih sedikit pun. Luhub bermakna min ta'abin wala i'ya'in, tidak pernah tertimpa merasa lelah maupun penat sedikit pun. Ya. Wa nu'minu bisubuti kulli ma asbatahu Allahu li nafsihi aw asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifati. Lakinnana natabarra'u min mahdhuraini 'azimaini huma at-tamthila an yaqula biqalbihi aw lisanihi sifatullahi ta'ala ka sifatil makhluqin, wa taqyifa an yaqula biqalbihi aw lisanihi kayfiyatu sifatillahi ta'ala kada wa kada. Dari semua yang sudah kita bahas, beberapa dalil tentang sifat-sifat Allah, baik itu sifat fi'liyah maupun sifat dzatiyah yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya maupun ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah, maka di sini ditegaskan kembali ya, bahwa wa nu'minu, kita mengimani, meyakini apa yang dari sifat-sifat apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah untuk Allah dari nama-nama dan sifat-sifatnya ya. Jadi kita harus mengimani terhadap nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulullah untuk Allah. Semua itu ya. Tapi kita harus, jadi langkahnya pertama begini, apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dari nama-nama maupun sifat-sifat Allah, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dari nama-nama maupun sifat-sifat untuk Allah, itu harus kita imani, tidak boleh diingkari. Karena kalau kita mengingkarinya, berarti kita masuk ke dalam kategori orang-orang yang menolak Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Ya, karena itu ada di dalam Al-Quran, nama-nama dan sifat-sifat itu.